Mungkin kaum muslimin, kaum muslimat pernah mendengar nama sahabat Alqamah. Itu sahabat Rasulullah. Anda lihat, ternyata musahabah dengan Rasulullah, kedekatan dengan Rasulullah bukan jaminan tatkala dia menabrak sebuah wilayah. Alqamah adalah mereka, atau dia termasuk dari mereka yang bersama langsung dan berkontak langsung dengan Rasulullah. Matanya langsung melihat jasmani Rasulullah, telinganya langsung mendengar sabda-sabda Rasulullah, sholat berjamaah dengan Rasulullah, kalaupun pernah berperang di belakang Rasulullah, sehingga kebersamaan dengan Rasulullah yang dia harapkan menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah ternyata kandas di waktu ia menghadapi sakaratil maut. Dalam sholatnya dia sebutkan la ilaha illallah, di dalam perangnya dia sebutkan Allahu Akbar, di dalam segala-galanya ia sebut bismillah. Tatkala ada rezeki dia berkata alhamdulillah. Namun di saat dia menghadapi sakaratil maut, tidak ada pihak yang bisa menggerakkan nuraninya untuk menyampaikan kepada lisannya. Alqamah terbujur kaku, bukan mati dan bukan pula hidup. Sahabat bingung, apa yang menyerang kepada orang ini sehingga ketakwaannya seperti hilang, keikhlasannya sepertinya hilang. Laporan kepada Rasul, Rasul datang, dilihat seketika. Rasul bertanya, di mana ibunya? Kenapa Rasulullah mampu membaca itu? Karena tidak ada yang mengganjal pada nubuwah dan tidak ada yang mengganjal pada kewalian kecuali kedua orang tua. Baik kepada guru, baik kepada Rasulullah, namun tidak baik kepada ibu dan abahnya, maka hubungan ia kepada Allah dan Rasulnya menjadi putus. Hubungan ia kepada para wali menjadi putus. Kalau disebut mantan murid iya, tetapi untuk mendapatkan syafaat kelak di mahsyar menunggu ridha orang tuanya. Ada sebuah riwayat, namun saya keberatan untuk menyampaikan riwayat ini, sehingga al-muallif juga mengatakan pada akhir kisahnya Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Kalau ternyata riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, semoga Allah menjaga kita dari segala dosa. Untuk tidak disampaikan riwayat ini, maka sungguh intinya sangatlah dahsyat karena menjelaskan tentang posisi orang tua. Semoga Allah menjaga kita dari kesalahan. Konon diceritakan, Nabi yang tampan bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam, setelah mengalami berbagai macam cobaan-cobaan yang panjang, baik yang datang membujur dan melintang, seakan terkurung oleh ujian yang panjang, sukses dalam kesabaran, dilantik oleh Allah menjadi Raja Mesir. Di waktu ia menjadi Raja Mesir, keluarganya yang ada di Kan'an tidak mendengar, orang tuanya tidak mendengar. Anak yang teraniaya ternyata duduk sebagai penguasa Mesir dengan segala kejayaan dan kekayaan. Rindu di hatinya Nabi Yusuf alaihissalam mulai berkobar, ingin bersua dengan ayahanda tercinta. Dikirimnya surat, isi surat berkata, wahai ayahku, sudilah ayah mendatangi aku karena aku merindukan engkau dan segenap keluargaku. Aku telah siapkan para pengawal-pengawal dalam perjalananmu. Dikirimlah surat itu sampai di tangan Nabi Yakub. Menangis Nabi Yakub karena rindu kepada putranya. Sebagian riwayat juga mengatakan telah disiapkan pakaian-pakaian kerajaan untuk dikenakan oleh ayah dan saudara-saudaranya. Maka berangkatlah rombongan dari Nabi Yakub yang rindu kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya juga rindu. Mereka ingin duduk bersampingan dengan Nabi yang pernah mereka jauhi dahulu. Namun selepas mereka mendapatkan hidayah, mereka menjadi rindu pada nubuwah. Berangkatlah mereka. Di waktu mereka berangkat mengenakan pakaian kerajaan, dikawal oleh pihak-pihak kerajaan, mulailah memasuki gerbang kota Mesir. Dan adat dari penguasa Mesir sejak dahulu adalah aib
merupakan hal tercela seorang raja turun dari kuda untuk menyambut tamu siapapun. Karenanya Nabiullah Yusuf mengenakan kendaraan kuda yang mewah untuk menyambut tamunya, namun kedua kakinya tetap berada di samping perut kudanya, tidak turun ke tanah. Alasannya sederhana, pemimpin Mesir adalah tercela bila harus menyambut tamunya dan turun dari tunggangannya. Di waktu itu datanglah Nabi Yakub bersama dengan 70 rombongan keluarga, anak dan cucu-cucunya. Di waktu melihat dari kejauhan Nabiullah Yusuf yang gagah tampan tidak turun dari kursinya, tidak turun dari kudanya, maka tiba-tiba rebah dan jatuhlah Nabi Yakub serta menyandarkan tubuhnya kepada salah satu putranya yang ada dalam rombongan itu. Di waktu itulah Jibril turun. Apa kata Jibril? Wahai Yusuf, jasad semua nabi dijanjikan takkan busuk dalam perut bumi kecuali jasadmu, karena engkau tidak turun dari kudamu sementara abahmu berjalan kaki. Yusuf, Tuhanmu berkata, sesungguhnya Allah akan menganugerahkan 70 keturunan yang akan diangkat menjadi nabi dari sulbimu, wahai Yusuf. Tetapi kejadian hari ini membatalkan anugerah itu. Bahkan satu anak pun tak akan Allah berikan kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Saya orang yang mempercayai kemuliaan dan ismah para nabi. Bukan kita akan melihat kesalahan Nabi Yusuf di sini, tetapi kita melihat bagaimana seorang nabi dengan nabi yang masih ada sebuah wilayah antara anak dengan ayah. Ini yang harus kita perhatikan. Karena salah satu daripada isu-isu yang bertebaran adalah kalau seseorang ikut tarekat sementara dia menghormati gurunya dan ia tidak menghormati orang tuanya, apa arti bertarekatnya? Saya katakan orang itu benar. Tinggal sekarang orang-orang yang ingin berjalan di jalan Allah harus memahami jenjang wilayah. Apakah wilayah dari sudut pandang fikih ataukah wilayah dari sudut pandang tasawuf dan akhlak? Dan orang tua kita itu memiliki wilayah dalam pandangan tasawuf akhlak.